There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audia dengan NIM 123170008, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 3A. Baik, di sini saya akan menyampaikan definisi ilmu kalam dan sejarah timbulnya ilmu kalam dan hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada definisi ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu secara baharifah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Jadi, sedangkan secara terminologi juga bahwa ilmu kalam itu ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya. Nah, sifat-sifat tersebut tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya, dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. B itu sejarah ilmu kalam. Nah, ilmu kalam merupakan ilmu yang pembahasannya mengarah kepada segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai drafisnya. Karena itu ia sering diterjemahkan sebagai teologia. Sekalipun sebenarnya tidak seluruhnya sama dengan pengertian juga dalam agama Kristen. Jadi misalnya nih, dalam pengertian teologia dalam agama Kristen itu adalah ilmu fikih, termasuk teologia. Jadi karena sebagai kalangan ahli yang menghendaki pengertian yang lebih presis, akan menerjemahkan ilmu sebagai teologia dialektis atau teologia rasional. Sejarah munculnya ilmu kalam itu berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Itu timbul persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah di Abadiyah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebagai khalifah setelah Abu Bakar wafatnya, khalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Dan pada masa itu, teman-teman, kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria sebagai wilayah Persia dan Romawi serta Mesir. Dalam kaitan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu ada sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Nah, penghayatan ini yang mendalam lewat hati terdapat ilmu kalam. Jadi ilmu ini lebih hayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Jadi yang kedua itu ada berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohani. Dalam perdebatan kalam, sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional, di samping muatan nakhiliyah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Yang ketiga ada hubungan ilmu kalam dengan syariat. Nah, dalam Islam, ilmu kalam itu dasar di atasnya dibagikan syariat. Jadi Islam tanpa sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariat tanpa ilmu kalam tak ubahnya sebagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada mempunyai kesadaran kekuatan moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi, dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri. Nah, yang keempat ada hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Jadi diantaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 112 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa
Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia yang tampak sejajar dengannya. Yang kelima, hubungan ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Nah, ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian nih teman-teman, kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Jadi, ilmu ini dapat berguna untuk mempertahankan atau menguatkan penjelasan tentang akidah dan pemahaman keagamaan Islam dari serangan lawan-lawannya melalui penalaran rasional. Ilmu kalam ini merupakan ilmu yang pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan uluhiyah termasuk qalmullah. Yang keenam, hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen. Itu termasuk hubungan ilmu kalam dalam tauhid. Jadi logika atau rasio sebagai pembuktian, terdapat argumen nakli atau teks. Nah, tauhid itu ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan Tuhan tidak ada sekutu baginya. Jadi mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi khususnya, baik rububiyah, uluhiyah atau asma serta sifat-sifatnya. Ilmu kalam dan tauhid sama-sama membahas tentang ketuhanan. 7 itu ada hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Nah, menurut Abu Hanifah, hukum Islam fikih terbagi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum